Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Perbankan. Nah, pada pertemuan kali ini seperti biasa kita akan mencoba untuk mempresentasikan artikel yang berkaitan dengan mata kuliah Ekonomi Perbankan. Nah, kali ini saya memilih artikel dengan judul Financial Stability and Income Growth in Emerging Markets. Nah, artikel ini diteliti oleh Basir T. Mande, Aves A. Salisu, Adeola Enjimo, Volada Sumu, dan Girei H. Adamu. Nah, artikel ini merupakan Research Policy and International Relations Department Nigeria Deposit Insurance Corporation di Abuja. Lalu corresponding author Center for Econometric dan Allied Research University of Ibadan. Nah, sebelum kita melihat bagaimana permasalahan pada artikel ini, terlebih dahulu kita lihat bagaimana gambaran atau abstrak dari penelitian ini. Nah, abstraknya, makalah ini meneliti sejauh mana stabilitas keuangan penting bagi pertumbuhan pendapatan di pasar negara berkembang. Nah, dengan menggunakan teknik estimasi panel dinamis, peneliti mengeksplorasi dimensi pasar saham dan sektor perbankan dari sistem keuangan untuk menunjukkan bahwa volatilitas pasar saham dan kredit macet merugikan pertumbuhan pendapatan di pasar ini. Nah, akan tetapi peneliti ini menemukan bahwa besarnya dampak relatif lebih terasa ketika sumber ketidakstabilan yang mendasari sistem keuangan adalah volatilitas pasar saham. Secara keseluruhan, peneliti menemukan bahwa dampak stabilitas keuangan terhadap pertumbuhan pendapatan menjadi lebih relevan secara statistik ketika diukur menggunakan indikator ketidakstabilan keuangan secara individu dibandingkan dengan indikator kompositnya. Nah, pendahuluannya tidak seperti negara-negara maju yang telah mencapai kondisi pembangunan yang mapan serta memiliki tingkat pengembalian investasi marginal yang rendah dan faktor produktivitas. Ekonomi pasar berkembang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi untuk hasil investasi dan faktor produktivitasnya. Ini menurut Romer pada tahun 2011. Nah, karena pasar keuangan menyediakan dana untuk sektor real, pertanyaan akan timbul pada penelitian ini. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana stabilitas keuangan ini mempengaruhi pertumbuhan pendapatan. Nah, untuk memahami dampak ketidakstabilan keuangan ini terhadap pertumbuhan pendapatan dapat lebih jelas mengingatkan ketidakpastian global baru-baru ini yang terutama didorong oleh wabah virus corona yang terjadi pada dunia saat sekarang ini. Nah, stabilitas keuangan itu adalah salah satu tujuan penting dari manajemen ekonomi makro yang merupakan tanggung jawab fungsional bank sentral dan otoritas publik lainnya. Beberapa studi meneliti hubungan antara stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi, serta melaporkan kesimpulan yang beragam. Nah, studi sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan negatif antara stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Ini oleh Ma pada tahun 2019 dan Fogeu pada tahun 2019. Nah, selain itu, Creed dan Sotiropoulou pada tahun 2019 menemukan bahwa ketidakstabilan keuangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh adanya ketidakberagaman dari hasil-hasil ini, maka peneliti juga berminat untuk menelitinya. Nah, adapun tujuan-tujuan studi ini berkontribusi pada literatur dengan cara berbeda. Yang pertama, pada literatur ini berfokus pada ekonomi pasar berkembang. Nah, pertimbangannya ekonomi ini penting karena mereka adalah tujuan investasi bagi investor portofolio yang ingin memaksimalkan pengembaliannya. Kedua, dalam studi ini mengeksplorasi baik dimensi pasar saham dan sektor perbankan dari sistem keuangan
dengan menggunakan volatilitas pasar saham dan kredit macet sebagai ukuran stabilitas keuangan. Kita lanjut. Ini adalah beberapa literatur reviewnya. Dapat kita lihat bahwasanya dari beberapa literatur ini ditemukan bahwasanya ketidakstabilan keuangan ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Juga dapat hasilnya yaitu kondisi ekonomi makro mempengaruhi ketidakstabilan secara positif. Ada juga hasilnya yaitu inklusi keuangan berkontribusi positif untuk stabilitas keuangan, serta ketidakstabilan keuangan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Nah, dari beberapa studi ini menyimpulkan bahwa stabilitas keuangan itu memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sejalan dengan yang diteliti oleh Minsky menunjukkan bahwa ketidakstabilan keuangan mempengaruhi organisasi sektor keuangan dengan meningkatkan biaya keuangan dan kesalahan alokasi sumber daya. Sebaliknya, oleh Chiang pada tahun 2004 menunjukkan bahwa stabilitas keuangan tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini beberapa penelitian terdahulu atau literatur review dari beberapa pakar atau peneliti. Nah, di sini dalam upaya untuk menangkap segmen utama dari sistem keuangan yaitu pasar saham dan sektor perbankan, khususnya dampak relatif dari stabilitas atau ketidakstabilan terhadap pertumbuhan pendapatan, peneliti menggunakan dua indikator stabilitas keuangan yaitu volatilitas pasar saham atau stabilitas market volatilitas indeks dan kredit bermasalah atau NPL. Nah, secara efektif membandingkan temuan ini dengan literatur yang ada, peneliti mempertimbangkan sejumlah besaran atau faktor-faktor yang digunakan dalam pertumbuhan konvensional, yaitu yang pertama menggunakan variabel pertumbuhan populasi atau pertumbuhan populasi, yang kedua sebagai indikator pertumbuhan angkatan kerja, yang kedua pembentukan modal tetap bruto sebagai rasio PDB dan kredit untuk sektor swasta sebagai rasio PDB. Keduanya digunakan untuk menangkap investasi dalam modal fisik atau physical capital, rasio partisipasi pendidikan menengah yaitu pendaftaran sekolah menengah ke pendaftaran di semua tingkat 3 pendidikan sebagai ukuran modal manusia atau human capital. Selanjutnya konsumsi pemerintah atau government consumption sebagai rasio PDB untuk mengakomodasi sektor pemerintah dalam regresi pertumbuhan. Laju inflasi atau inflation untuk mencerminkan lingkungan ekonomi makro serta keterbukaan perdagangan atau trade opens diukur sebagai jumlah ekspor dan impor yang diskalakan oleh PDB untuk menangkap pentingnya aliran faktor internasional dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi. Nah, selanjutnya metode yang digunakan di sini adalah di sini ada dua persamaan. Yang pertama, persamaannya adalah persamaan regresi yang dilanjutkan oleh persamaan regresi namun telah menggunakan stabilitas keuangan, di mana pada persamaan pertama kita lihat Y menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang diukur sebagai logaritma dari perbedaan pertama PDB, sedangkan untuk X1 adalah X1 faktor penentu yaitu population. Selanjutnya pertumbuhan populasi. Yang kedua physical capital atau investasi modal investasi modal fisik. Yang ketiga adalah human modal manusia, government consumption
kredit privat sektor, inflasi, dan trade opens atau keterbukaan ekonomi. Sementara untuk persamaan kedua, Z mewakili stabilitas keuangan yang ditangkap baik melalui pasar saham, segmen sektor perbankan dari sistem keuangan. Nah, di sini alat analisis yang digunakan selanjutnya setelah regresi yang dua ini adalah pool ordinary least square atau estimator pools, yaitu fixed dan random effect estimator dengan menggunakan pools. Nah, dari hasilnya peneliti menemukan bahwa koefisien dari PK, GC, dan CPS, fisik, investasi fisik, modal fisik, lalu government consumption, kredit privat sektor menjadi signifikan secara statistik dalam menjelaskan pertumbuhan pendapatan di ekonomi pasar berkembang. Nah, selanjutnya peneliti juga lebih besarnya dampak government consumption ini terhadap pertumbuhan pendapatan tampaknya menjadi lebih jelas. Selanjutnya artinya tanda arah hubungan seperti HK dan GC ini berlawanan untuk sektor privat, kredit privat sektor. Nah, selanjutnya peneliti ini menemukan bahwa HK, inflation, dan top ini tidak memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan pendapatan. Nah, analisisnya yaitu untuk menguji dampak stabilitas keuangan terhadap pertumbuhan pendapatan. Stabilitas ditangkap baik melalui segmen pasar saham atau sektor perbankan dari sistem keuangan, tetapi diestimasi secara independen sehingga dapat membedakan dinamika pertumbuhan pendapatan disebabkan oleh pasar saham. Nah, di sini untuk melakukan atau memperluas regresi pertumbuhan pendapatan dengan menggunakan indeks ukuran dari dimensi stabilitas keuangan pasar saham. Pertama yaitu pengenalan stabilitas keuangan. Artinya dampak dari government consumption dan privat sektor kredit ini pada pertumbuhan pendapatan tetap negatif, sedangkan dampak dari investasi fisik ini pada pertumbuhan tetap positif setelah memperkenalkan model stabilitas keuangan. Sedangkan ketidakstabilan keuangan yang diukur dengan stability market volatility memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan. Nah, di sini kesimpulannya yaitu literatur telah menetapkan peran keuangan dalam mendorong pertumbuhan pendapatan di pasar negara berkembang. Nah, melalui alokasi sumber daya yang efisien, promosi kegiatan investasi yang menguntungkan, diversifikasi risiko, dan fasilitas pertukaran barang dan jasa. Namun peran stabilitas keuangan dalam pertumbuhan pendapatan relatif masih kurang dipahami, terutama di pasar negara berkembang. Untuk menawarkan wawasan yang kuat tentang sejauh mana stabilitas keuangan penting bagi pertumbuhan pendapatan di pasar yang sedang berkembang, peneliti menjelajahi dimensi pasar saham dan sektor perbankan. Dari sistem keuangan, peneliti menunjukkan bahwa yang pertama, ketidakstabilan keuangan yang diakibatkan oleh volatilitas pasar saham dan kredit macet merugikan pertumbuhan pendapatan di 23 negara pasar berkembang yang diteliti. Yang kedua, besarnya dampak negatif dari ketidakstabilan keuangan pada pertumbuhan pendapatan tampaknya relatif lebih jelas melalui saluran volatilitas pasar saham. Ketiga, dalam hal signifikan statistik, masing-masing indikator ketidakstabilan keuangan menjelaskan pertumbuhan pendapatan dengan lebih baik daripada indikator komposit. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.